Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video pembelajaran kami. Yang mana kami di sini ada beranggotakan 2 orang. Pertama saya Zulfani Adaha dengan NPM 2302 060040. Dan yang kedua yaitu Perkenalkan, nama saya Anggela Puspitasari dengan NPM 2302 060038. Jadi, pada pertemuan kedua ini, materi yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, teori dasar psikoanalisis. Yang kedua, perkembangan kepribadian. Yang ketiga, struktur kepribadian. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang kelima, ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Dan yang terakhir, implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Teori dasar psikoanalisis. Teori dasar psikoanalisis adalah suatu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama yang ada dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori ini adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Sigmund Freud tersebut adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud atau kita kenal juga dengan teori psikoanalisa. Materi yang kedua yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu sendiri terdiri dari id, ego, dan superego. Id itu sendiri merupakan aspek biologis sistem orisinal dalam kepribadian atau disebut juga dunia batin manusia yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Ia berisi hal-hal yang dibawa sejak lahir atau insting dan sebagai reservoir energi psikis untuk menggerakkan ego dan superego. Lagi pula, id cenderung menghindarkan ketidakenakan dan mengejar keenakan dengan cara refleks dan reaksi otomatis. Contohnya seperti bersin dan berkedip. Dan proses primer yaitu orang lapar membayangkan makanan. Selanjutnya ada ego, yaitu aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan realitas. Ego tersendiri berpegang pada prinsip kenyataan dan bereaksi dengan proses sekunder atau suatu proses berpikir realitas, dan dengan proses itu ego menyusun suatu rencana pemuasan kebutuhan dan mengujinya apakah rencana itu berhasil atau tidak. Sedangkan yang terakhir ada superego. Superego tersendiri adalah aspek sosiologis kepribadian, wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak dalam bentuk perintah atau larangan. Sehingga anak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan perintah dan larangan itu tersendiri. Materi selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 6 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Keenam fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral ini terjadi pada usia 0 sampai kira-kira 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua ada fase anal. Ini terjadi kira-kira pada usia anak 18 sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh sensitif adalah anus. Fase yang ketiga yaitu fase falik. Pada fase ini terjadi pada kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada area falik adalah alat kelamin. Yang keempat, fase laten. Ini terjadi pada kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang terakhir ada fase genital.
Fase ini terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Menurut teori kepribadian psikoanalitis Sigmund Freud, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang meliputi yang pertama, id, ego, dan superego. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari 3 struktur utama, yaitu id, nafsu, ego, realitas, dan superego, moralitas. Interaksi antara ketiga struktur ini akan membentuk kepribadian seseorang. Yang kedua ada pengalaman masa kanak-kanak. Freud percaya bahwa pengalaman-pengalaman traumatis atau penting yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak dapat membentuk kepribadiannya di kemudian hari. Yang ketiga ada mekanisme pertahanan. Freud mengemukakan bahwa individu menggunakan mekanisme pertahanan sebagai represi, proyeksi, dan sublimasi untuk mengatasi konflik internal dan menjaga keseimbangan antara id, ego, dan superego. Selanjutnya yang keempat, konsep kepuasan. Freud berpendapat bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh cara individu tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, terutama dalam hal kepuasan insting-insting dasar seperti keinginan seksual dan agresi. Yang kelima, dinamika keluarga. Freud juga menyatakan bahwa hubungan dengan anggota keluarga, terutama dengan orang tua, dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Konflik atau trauma dalam hubungan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu. Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Keseimbangan antara id, ego, dan superego. Individu dengan kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang mampu menjaga keseimbangan yang baik antara kebutuhan intelektual, realitas, dan moralitas. Mereka mampu mengakomodasi keinginan dan tuntutan internal dan eksternal dengan cara yang sehat. Yang kedua, kemampuan mengatasi konflik internal. Individu yang memiliki kepribadian dinamis mampu mengatasi konflik internal antara berbagai dorongan dan tuntutan yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak terjebak dalam pertarungan antara id dan superego, tetapi mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut dengan bijak. Yang ketiga ada kreativitas dan produktivitas. Kepribadian yang dinamis seringkali dikaitkan dengan kreativitas dan produktivitas yang tinggi. Individu ini mampu mengekspresikan diri mereka dengan cara yang unik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, kemampuan menghadapi tantangan dan perubahan. Individu dengan kepribadian yang matang mampu menghadapi tantangan dan perubahan dengan sikap yang positif dan adaptif. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh situasi eksternal dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, empati dan keterbukaan. Kepribadian dinamis seringkali ditandai dengan tingkat empati yang tinggi terhadap orang lain, serta keterbukaan terhadap pengalaman baru dan pandangan yang berbeda. Mereka mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain dengan baik. Yang terakhir ada implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk pertama memperkuat ego sehingga mampu mengontrol dorongan-dorongan intrinsik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam bercinta dan bekerja. Yang kedua ada metode bimbingan dan konseling. Yang menjadi fokus utama bimbingan dan konseling adalah represi yang tidak terpecahkan dengan cara menganalisa pengalaman masa lalu pasien. Beberapa metode yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Klien diminta untuk mengatakan atau mengungkapkan apa saja yang berada dalam pikirannya atau yang dirasakannya. Yang kedua, analisis mimpi. Untuk menelusuri akar permasalahan yang dialami klien dapat dengan cara mengungkapkan isi mimpinya. Karena ketika tidur, maka keadaan ego menjadi lemah untuk mengontrol dorongan-dorongan id atau hal-hal yang tidak disadari, sehingga dapat mendesak ego untuk memuaskannya. Yang ketiga ada interpretasi. Setelah masalah pasien diketahui secara jelas, kemudian konselor melalui menginterpretasi masalah klien dan terdorong untuk mengakui ketidaksadarannya baik terkait dengan pikiran, kegiatan, atau keinginan-keinginannya. Yang keempat ada resistansi. Sikap resisten dipicu oleh ketidaksadaran dan pertahanan diri yang terancam.
Resistensi klien dinyatakan dalam banyak cara seperti tidak menepati janji, menolak interpretasi, dan banyak menghabiskan waktu untuk diskusi. Yang kelima ada transreferensi. Transreferensi terjadi ketika klien merespon analisa konselor sebagai figur orang tua. Respon ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif, tergantung pada suasana emosional yang dialaminya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya reaksi-reaksi atau konflik-konflik yang lama. Reaksi transreferensi klien terhadap konselor dipengaruhi oleh prasangka-prasangka yang tidak realistis, sehingga refleksi dari suasana emosional masa lalunya. Jadi, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian manusia terbentuk oleh interaksi kompleks antara 3 unsur kepribadian, yaitu ada id, ego, dan superego. Freud meyakini bahwa konflik internal antara ketiga struktur ini dapat mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Proses perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh tahapan-tahapan seperti tahap oral, tahap anal, tahap falik, dan tahap laten, dan juga ada tahap genital. Freud juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap dorongan-dorongan tidak sadar untuk memahami perilaku manusia. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.